Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 saya mendapatkan kajian tentang masalah jenggot atau janggut. Nah, jadi rupanya janggut itu tidak boleh terlalu panjang, isbal namanya. Orang bertanya kepada Abu Bakar tentang isbal celana dahulu. Isbal celana, maka jawab Abu Bakar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Abu Bakar mengatakan, tapi celana aku tidak cingkrang ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab kepada mertuanya Abu Bakar, innaka lasta tasna'u zalika khuyala. Ya, karena engkau tidak memakai celana yang melewati mata kaki, isbal itu tidak karena kesombongan. Nah, jadi celana cingkrang itu tujuannya supaya jangan sombong. Tapi kalau sudah cingkrang masih sombong juga, itu bertentangan dengan maqasid syariah atau maqasid dari hadis ini. Jadi kata Abu Bakar, aku tidak pakai celana cingkrang karena aku tidak tahan dingin ya Rasulullah. Nah, dari Imam Syafi'i dikatakan, itu baru yang pertama dari Abu Bakar. Sekarang dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan la yajuzus subulu fi sholati wala ghairiha lil huyala. Tidak boleh isbal panjang kaki celana itu dalam solat dan di luar solat jika karena kesombongan. Jadi kalau tidak sombong tidak apa-apa. Lil huyala, karena sombong. Yang ketiga, di dalam kitab dalam kitab Nailal Autar dikatakan oleh As-Sawkani, innaka lasta lil huyala, sesungguhnya engkau memakai celana itu bukan karena sombong kalau tidak cingkrang. Wa huwa tasrihu, itu adalah merupakan kalimat yang sharih bi anna ma tahrima huyala, tidak diharamkan kalau hal itu diharamkan kalau karena kesombongan. Kalau tidak karena kesombongan tidaklah menjadi haram. Kemudian yang keempat, masalah janggut, baru masalah janggut isbal berlebih. Janggut isbal, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan janggut tidak boleh terlalu panjang. Khalifu al-yahuda, berbedalah dengan Yahudi. Yahudi janggutnya isbal, terlalu panjang. Lalu kata Rasulullah, ifsus syarib, potonglah kumismu, wa'ful liha, dan peliharalah jenggot. Jadi ukuran melihara jenggot itu panjangnya jangan lebih dari 1 genggam. Lihatlah raja-raja Arab Saudi, kurang rata-rata dari 1 genggam. Nah, masalah kumis, masalah janggut, ada 3 la yanzuru alaihim, di antara asmusbil, yang tak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala besok akhirat adalah orang yang sombong dan orang yang melebih-lebihkan pakaiannya. Nah, jadi isbal itu memanjangkan pakaian terlalu berlebihan itu kalau tidak sombong tidak apa-apa. Dan kalau berlebihan jangan berlebih-lebihan, jatuhnya kepada sombong juga. Jadi pakailah yang sederhana. Allahu Akbar, kita lanjut. Saya sekarang berada di Jalan Sudirman. Bukan. Ini Jalan Aringka 1. Jalan Aringka 1. Ini berdekatan dengan Transmart, dekat dengan Transmart. Masya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kalau berlebihan itu tidak boleh. Bukan hanya soal jenggot berlebih, janggut, bukan hanya soal kaki celana yang berlebih, yang isbal, tapi juga makan minum juga tidak boleh berlebihan. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tetapi jangan maaf. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Nah, sekarang saya sudah berada di atas jembatan layang, flyover, jembatan layang yang berada di simpang 4 antara SKA, Mall SKA dan Mall Livingwood dan Transmart. Nah, ini jalan nangka di bawah sampai ke ujung, dan di atas ini adalah Jalan Aringka, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Asia Tenggara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali kita kepada persoalan jangan berlebih-lebihan. Nah, begitu juga sebetulnya nepotisme kalau kecil-kecilan bisa dimaafkan. Tapi kalau nepotisme berlebih-lebihan, nah ini kentara dan berbahaya. Anaklah yang dijadikan pejabat, anak, keponakan, menantu, orang semando, semenda atau ipar, atau bermacam-macam lagi, orang kampung, teman-teman yang sesama dahulu sekolah sama kuliah, tetangga. Nah, itu harus dihindari. Tapi kalau memang mereka itu mengikuti prosedurnya, artinya mengikuti tes, memang mereka yang paling unggul, ya tidak apa-apa. Berarti bukan nepotisme. Yang nepotisme ini mereka tidak unggul, hanya bisa menduduki jabatan hanya karena jabatan orang-orang yang berkuasa sebelumnya yang ada ikatan darah. Tapi juga ada yang berseloroh, bergurau. KKN itu katanya kawan-kawan nolong. KKN, padahal itu korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, jadi yang dilarang ini pada umumnya orang-orang nepotisme itu dia cenderung melanggar hukum dan merusak. Said Amir Ali, seorang cendekiawan yang tinggal di Amerika, asalnya dari Iran. Said Amir Ali ini di dalam bahasa Inggris mengatakan, for modern man, for nature is like a prostitute. He benefits from he get benefit from without any sense of obligation. Manusia-manusia melaksanakan KKN, manusia-manusia rakus punya perusahaan di muka bumi ini, tak obahnya memperlakukan alam itu bagaikan memperlakukan wanita tunasusila, prostitusi. He get benefit, mereka mendapatkan kenikmatan from without any sense of obligation. Dia mendapatkan kenikmatan dari ketidakadaannya pertanggungjawaban. Jadi sudah dia dinikmati, bayar, lepas tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Inilah penyakit kerakusan di zaman modern. Pengusaha-pengusaha zaman modern. Jadi pengusaha-pengusaha zaman modern itu katanya memperlakukan alam semesta, bahan tambang,
memperlakukan hutan, memperlakukan sungai. Sungai dan hutan mereka perlakukan seperti menikmati wanita tunasusila. Mereka bayar sekedarnya, mereka nikmati tanpa pertanggungjawaban, without any sense of obligation. Masya Allah. Syed Amir Ali menyatakan demikian sambil menangis. Dia mengatakan betapa alam ini banyak yang hancur, rusak, musnah disebabkan tangan-tangan jahil, manusia-manusia pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan keluarganya. Nah, makanya orang yang beragama terutama Islam mengingatkan di dalam surat An-Nur, juga di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan akibat tangan-tangan jahil manusia. Banyaklah kerusakan, fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan lingkungan di hutan, di laut, di darat, di mana-mana terjadi akibat tangan-tangan jahil manusia. Manusia-manusia yang jahil memperlakukan alam tanpa pertanggungjawaban. Masya Allah, berlebih-lebihan. Nah, pembicaraan kita tadi awalnya dipicu oleh jangan berlebih-lebihan memakai jenggot, jangan lebih segenggam. Jangan berlebihan memakai celana sampai terinjak-injak atau terkena tai ayam. Yang sedang saja. Kalau musim dingin boleh agak didalamkan sedikit seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan persyaratan la lil huyalai, bukan karena kesombongan. Nah, terpicu saya oleh sifat berlebihan tadi, dari masalah jenggot, masalah pakaian, masalah makanan, terpicu saya mengembangkannya kepada masalah perusahaan. Allahu Akbar. Perusahaan dari Cina, perusahaan dari Amerika dengan tambang emas Freeport di Papua, tambang emas itu di Morowali. Banyak lagi tambang-tambang liar seperti di Taluk Kuantan, di Aceh, dan banyak daerah-daerah lainnya. Masya Allah. Ada yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya setengah modern, dan banyak-banyak lagi bermacam-macam cara manusia menggali, menikmati apa yang terdapat di alam semesta ini berdasarkan keinginan hawa nafsunya saja. Masya Allah. Ayat Al-Quran yang lain mengingatkan kepada kita jangan sampai seperti itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh cari akhirat, jangan lupa pula mengatur kehidupanmu di dunia. Jadi jangan dunia saja. Jangan dunia saja lupa dengan pertanggungjawaban di akhirat, dan jangan akhirat saja lupa pula tentang kesengsaraan anak cucu dan keturunan di dunia. Nah, jadi ada keseimbangan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Nah, sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.